riwayatmu ini sadari dulu jadi perhatian musim kemarau tak seberapa airmu di musim hujan air meluap sampai jauh. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Mata air
pandangan mata berganti, curug dan tertona diam bermain, daun berbisik di tepi sungai, kelap-kelip sinarnya remang-remang cahayanya, sunyi malam di kala purnama, terdengarlah nun di sana, sayup sampai tertiup pangannya, gamelan penuh irama, Solo di waktu malam hari, suara seniman merayu-rayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dokter semua, kami dari PT Demka Sakti sangat berterima kasih dokter semua bisa hadir, berkenan hadir di acara workshop Vintus iOS kami. Rasa terima kasih kami sampaikan ke direksi PT Demka Sakti, direktur utama kami Bapak Kevin Wijaya. Terima kasih banyak Pak sudah mengizinkan kami untuk mengadakan acara ini, dan General Manager kami Bapak Yudi Hartono, terima kasih Pak. Kami izin dokter memperkenalkan diri, kami trio kuek-kuek di sini, mohon maaf jika mengganggu pemandangan. Jadi saya Budi Susanto, begitu, di divisi diagnostik, di divisi produknya. Kemudian sebelah saya nih Bapak siapa Pak? Boleh? Ya. Selamat pagi Pak Budi, terima kasih. Selamat Saya pagi. Denny Roy, Dok. Saya di Demka Pusat di Jakarta. Saya sales manager untuk pegang produk lab diagnostik. Jadi termasuk Vintus ini salah satu produk diagnostik kami. Terima kasih. Di area mana Pak Denny? Area saya untuk area Bali, area Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Baik. Ada berapa dokter yang Pak Denny bawa ke sini? Kebetulan saya bawa ada lima ya. Dari Bali ada 3, dari Kalimantan 1, dan dari Padang ada 1. Siap, terima kasih Pak Denny Roy. Kemudian yang paling cantik di sini, Iya. rekan kami. Paling boleh ganteng kayaknya. Izin untuk perkenalan. Baik, baik, terima kasih. Selamat pagi dokter semuanya. Perkenalkan saya Dewi. Kebetulan saya mengcover untuk area Jateng Selatan. Kemudian di Jateng Utara kami juga ada di area Semarang, Kudus, dan lain sebagainya. Kami ada teman kami Bapak Nugroho kebetulan sedang bertugas di luar. Begitu, mungkin nanti kalau ada kebutuhan untuk alat-alat kami bisa menghubungi, untuk area Jawa Tengah bisa menghubungi kami. Begitu. Ada berapa dibawa Mbak Dewi? Kebetulan karena saya menjadi tuan rumahnya, ada sekitar 23 dokter di area Jateng Selatan yang nantinya rawuh di sini. Begitu. Siap, terima kasih banyak Mbak Dewi. Jadi sebagai informasi dokter, jadi alhamdulillah ada 36 dokter yang berkenan hadir untuk acara hari ini. Jadi kami sedikit izin untuk menyampaikan, jadi seharusnya 8.30 tapi tidak apa-apa dok itu. Jadi 8.30 nanti kami akan buka, dan sekarang sudah 8.40 atau 8.50. Begitu acara pertama kita foto-foto ya Pak Denny ya. Mohon izinnya Mungkin dok kesediaan dokter-dokter untuk jadi nanti kita berfoto dulu karena masih press. Silakan monggo Jadi, dok ke depan. Monggo dokter. kami mohon izin kesediaannya karena ini zaman sosial media ya dok. Jadi kami mohon izin kami dokumentasikan sambil menunggu peserta lain mungkin yang sedang perjalanan dari kamarnya ke sini.
Nyanyian indah menarik hati. Marilah kita tundukkan kepala kita ke hadiratnya agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk doa, saya pimpin secara muslim, bagi yang non-muslim bisa menyesuaikan dengan kepercayaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana walakal hamdu. Walaka syukru. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah ya Rahman, pada pagi hari ini yang berkah, kami di Hotel Grand Mercure Solo akan mengadakan seminar dan workshop pulmonary update. Dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah, berkahilah semua langkah dan kegiatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah buat kami, dan jadikanlah ilmu ini bermanfaat buat kami dan untuk sesama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya Mujib, Engkaulah yang maha mengabulkan dan maha memperkenalkan doa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami senang sekali dibantu oleh dua pembicara kami. Yang pertama Dr. Megantara, terima kasih Dr. Megantara sudah berkenan, dan beliau akan membawakan topik yang pertama, jadi anatomi, fisiologis dan pemeriksaan fungsi paru dengan osilometri, begitu. Dan nanti ada tanya jawabnya juga, begitu. Dan nanti sesi kedua terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Jatuh yang membawakan topik kedua, begitu. Dan nanti setelah break sholat zuhur makan siang, topik terakhirnya akan dibawakan oleh prinsipal kami, begitu. Dan nanti setelahnya hands on. Baik, mungkin acara ini kita karena akan memang buka. Ya, acara ini kita akan buka. Kita undang Pak Kevin selaku direktur kami, utama kami untuk memberikan sambutannya. Kami persilakan. Terima kasih Pak Kevin. Terima kasih Pak Denny, Pak Budi. Dan selamat pagi dokter sekalian, hadirin sekalian. Selamat pagi yang kami hormati speaker kami, Dr. Jatuh Afridasari, Dr. Megantara, and Miss Laisan from Singapore. Thank you for coming, Miss Laisan. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para dokter sekalian dan atas supportnya sehingga acara ini dapat terselenggara. Di kesempatan ini saya mohon izin juga untuk mengucapkan terima kasih, mungkin agak sedikit terlambat tapi tidak apa-apa, pada para dokter sekalian karena sudah menjadi garda depan kami, masyarakat Indonesia melawan pandemi COVID-19. Tepuk tangan dulu untuk para dokter semua. Ya. Pandemi COVID-19 membawa banyak perubahan dan tantangan untuk semua orang, termasuk kami di alat kesehatan. Kami sejak berdiri dari tahun 1984 selalu mengutamakan edukasi sebagai inti dari visi dan misi kami. Ya. Dan biasanya kami bawakan edukasi itu dalam berbagai bentuk, misalnya workshop, eksibisi, simposium, roundtable discussion, dan lain-lain. Karena kami sebagai distributor alat kesehatan bukan hanya sekedar mengimport,
memproduksi alat kesehatan dalam negeri ataupun menjual alat. Tapi kami mempunyai misi untuk membawa knowledge baru dari luar untuk saling sharing di komunitas Indonesia. Sebelum pandemi itu kami hampir setiap bulan ada kegiatan workshop, simposium dan lain-lain. Tapi dengan terpaksa selama 2,5 tahun kami puasa, tidak bisa mengadakan acara dan sulit berkomunikasi karena adanya prokes dan lain-lain. Ya, sampai akhirnya kami baru di bulan Agustus kemarin Dok 2022 ikut acara lagi di Semarang waktu itu, dan kali ini kami mengadakan acara di Solo. Maka dari itu kami sangat senang sekali, benar-benar senang sekali karena kami sudah kangen sekali dengan para dokter untuk mengadakan acara seperti ini dan supaya kita bisa sharing knowledge yang baru. Acara ini kami namakan First Continuous Pulmonary Update atau kami singkat CPU, jadi First CPU. Karena kami memang berencana mengadakan workshop ini paling tidak setahun sekali. Jadi kedepannya akan ada second, third, fourth dan seterusnya. Dan kami menciptakan acara ini harapannya sebagai wadah untuk kita semua supaya bisa sharing knowledge dan skill yang terbaru di bidang pulmonologi. Maka dengan sangat rendah hati kami mohon support dari para dokter agar wadah ini dapat terus berkembang di komunitas pulmonologi. Oke. Sambutan dari saya segitu saja. Izinkan saya tutup dengan sedikit pantun ya Dok ya. Semoga berkenan, maaf saya bukan penulis maupun pelawak. Jalan-jalan ke Surakarta, tidak lupa bawa bambu. Cakep. Makin lama makin bahagia. DMK Sakti kangen sama kamu. Cakep. Pergi belanja ke pasar, saking besarnya jadi kesasar. Cakep. Semua bisa menjadi pintar, di CPU kita belajar. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kevin. Terima kasih Pak Kevin. Baik. Selanjutnya apa Pak Budi? Iya, jadi memang niat kami membawakan sebagai pembuka ini membawakan materi yang baru begitu, yang ilmu baru, dan alhamdulillah Dr. Megantara, Dr. Jatu berkenan untuk membagi ilmunya bersama kami. Baik, mempersingkat waktu kami mohon izin Dr. Megantara untuk bisa ke depan dokter. Kami coba akan mulai begitu dengan materi yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin buka masker ya Dok ya. Terima kasih Bapak Ibu dari DPT DNK dan sejawat senior. Lebih banyak seniornya ternyata sekarang. Dari dokter paru, penyakit dalam, pediatri, terus ada lagi ya yang berkompeten dengan fungsi paru kan paling sering 3 itu. Mohon izin, saya tidak sedang mengajar ya, tidak rencana mengajar, pasti banyak yang tahu dan malah lebih tahu, cuma refreshing saja, nanti mohon koreksinya dan masukannya. Kita mulai ya. Ini ada alat baru oscillometry, sebenarnya bukan baru. Sudah kita tahu bahwa respirasi atau pernapasan itu menukar oksigen dan karbon yang dilakukan oleh paru. Ini kita lewat-lewati saja biar nggak bosan ini. Nah, dalam proses respirasi ada 3 tahap. Ventilasi, kalau kita buka buku fisiologi kaitan ganong itu selalu, atau WES itu barangkali sudah baca ya. Bentuknya mesti begini nih analoginya. Paru, ini saluran napas, ini paru, dan ini saluran, ini pembuluh darah atau vascular bed. Ada 3 proses, ventilasi, difusi, dan perfusi. Ini ventilasi, keluar masuknya udara ke paru dan sampai alveoli. Kemudian difusi, perpindahan dari alveoli ke saluran ke pembuluh darah, kemudian distribusi oksigen ke sistemik. Nanti kita fokus ke sini ya Dok ya. Kita fokus di masalah ventilasi. Paru kita ini ada mulai dari nasal, laring, faring, dan trakea, dan kemudian bronkus. Setiap bronkus bercabang 2
namanya dikotomi ya. Kalau setiap kali bronkus itu bercabang 2 kali sampai 23 kali. Ada bronkus area konduksi dan area respirasi. Yang area konduksi ini sampai cabang 16, 17 sampai 23 ini area pertukaran gas atau area respirasi. Ini sekilas-sekilas saja ya. Kalau kita ini alveoli ya. Kalau alveoli ini kita dibuka dilembarkan gitu, luasnya sampai 100 meter persegi pada orang dewasa. Luasnya ini dibutuhkan kalau mempercepat atau mengefektifkan pertukaran oksigen dan karbon. Mulai dari luar ya, ada otot, ada dinding dada, ada kosta, ada otot pernapasan, kemudian diafragma di bagian bawah. Nah, pada proses inspirasi dan ekspirasi, ada kontraksi otot ya, kontraksi otot dinding dada. Kemudian yang akibatnya membuka ke anteroposterior sampai dan lateral sehingga dinding dada menjadi mengembang gitu. Kemudian kontraksi diafragma juga, kalau kontraksi dia turun sehingga membuka atau menjauhkan dinding dada, menjauhkan pleura parietalis dari pleura visceralis gitu. Nah, aktivitas di antara kedua ini, otot dinding dada dan pleura ini kalau di prosentase pleura, diafragma lebih dominan ya. 70% pernapasan itu, inspirasi atau pernapasan itu dikerjakan oleh diafragma, dan 30%-nya otot-otot dinding dada. Ini proses inspirasi butuh kontraksi. Kalau kondisi normal, pada saat ekspirasi tidak perlu lagi kontraksi, cukup relaksasi saja karena akan ditarik oleh elastic recoil. Pasti sudah paham ya, masih ingat ya. Jadi kalau paru kita ini kayak karet itu, ditarik oleh dinding dada dan diafragma, dilepaskan dia akan balik lagi. Kalau kondisi normal, kondisinya masih elastis, dia akan kembali tanpa ada tenaga yang dikeluarkan oleh orang, oleh manusia. Ini seperti ini. Nah, ini kalau ditarik keluar, tekanan di pleuranya negatif, akan menarik paru, mengembangkan paru keluar. Ini selalu negatif ya. Tekanan di pleura ini selalu negatif. Rata-rata 7,5 ya. 7,5. Ini selalu negatif. Pada saat selesai tekanannya negatif berubah-ubah, tapi rata-rata 7,5. Pada saat selesai inspirasi dia akan menjadi lebih positif, tapi tetap negatif karena ditarik oleh recoil paru. Jadi setiap kali ditarik, paru ini akan mempertahankan supaya tetap negatif gitu. Ini ditarik, kalau ini mengembang parunya, alveoli menjadi negatif dan menarik udara dari luar sesuai dengan hukum tekanannya. Kalau ini tekanan di intrapleura ini rata-rata 7,5, tapi di bawah lebih rendah dan di atas lebih tinggi tekanannya sampai 12 ini, sampai 12 mm H2O. Kalau di bawah minusnya sampai 2 mm. Ini memang berubah-ubah. Pleura ini namanya tekanan transpleura. Kalau ekspirasi sebaliknya, ini tetap negatif ya, walaupun kecuali kalau pada pasien-pasien PPOK misalnya, yang membutuhkan tenaga pada saat ekspirasi. Kalau PPOK itu kan elastisitas parunya jadi berkurang atau bahkan mendekati 0, sehingga paru-paru ini tidak menarik lagi pada ekspirasi. Nah, membutuhkan kontraksi otot dinding dada, sehingga ini bisa menjadi positif, harusnya negatif. Jadi pada saat akhir inspirasi, elastis recoil ini akan menarik, mempunyai gaya tarik, sehingga ini tetap negatif dan akhirnya kembali. Setelah selesai proses kontraksi ini kembali lagi, ini menjadi positif dan udara keluar. Nah, ada 3 gaya sebenarnya dalam proses ventilasi: compliance, elastis recoil, tahanan jalan napas, dan tegangan muka. Ini gaya-gaya ini saling berlawanan. Antara yang kuning dan yang 3 ini
ini saling bermusuhan ya. Dokter, kalau compliance itu diterjemahkan jadinya apa? Tahu nggak? Kalau di bahasa Indonesia kan apa ya? Kepatuhan, bukan? Ayo, ada yang tahu? Compliance itu kalau di buku Ganong Gaetan itu tetap compliance nggak diterjemahkan karena tidak ada terjemahan yang bisa menyamakan persis dengan maksud yang ini. Compliance itu kalau saya belajar saya lulusan UI, kalau di sana diterjemahkan sebagai daya regang atau keteregangan begitu. Kalau dibuka di bahasa Google Translate itu tulisan jawabannya kepatuhan, malah aneh ya, nggak nyambung gitu. Compliance itu keteregangan, jadi kemampuan paru untuk merenggang, buka keteregangan atau daya regang atau kapasitas regang. Nah, dia bermusuhan dengan elastic recoil, karena elastic recoil itu cenderung menguncup. Kemudian tahanan jalan napas ini juga melawan proses peregangan tadi. Tahanan jalan napas atau restensi jalan napas. Ini terkait dengan diameter jalan napas yang nanti kita akan diskusikan di belakang. Kemudian tegangan permukaan. Tegangan permukaan. Nanti kita lihat gambar di belakang ya. Ini ketegangan. Akhirnya saya terjemahkan sebagai ketegangan. Sudah konsul ini terjemahannya paling dekat seperti itu. Enggak diterjemahkan pun juga enggak apa-apa. Ketegangan itulah perubahan volume setiap perubahan tekanan. Jadi setiap perubahan tekanan di pleura tadi akan menimbulkan perubahan volume pada alveoli begitu. Ada dua jenis sebenarnya ketegangan itu. Ketegangan paru sendiri dan ketegangan dinding dada. Nah, yang ketegangan paru ini tergantung oleh ditentukan elastisitas jaringan paru. Kalau ketegangan dinding dada ditentukan oleh otot muskuloskeletal dan jaringan-jaringan di dinding dada. Banyak dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu ya. Muskuloskeletal problem, obesitas dan beberapa. Ini bisa diperiksa lewat ini namanya restriksi kalau ada gangguan seperti ini. Nah ini, Bapak Ibu, analoginya kalau paru itu seperti balon itu. Kalau ditarik, mengembang dia akan segera kembali. Itu kalau normal. Kalau terjadi fibrosis atau gangguan-gangguan elastisitas seperti PPOK itu dia ditarik nggak kembali atau kembalinya lama. Dan untuk kembali itu kadang-kadang membutuhkan kontraksi yang harusnya tidak perlu. Seperti pada PPOK, kita mestinya kalau orang normal itu bernapas nggak sengaja ya, nggak sadar kalau kita bernapas itu. Maka kadang-kadang kalau ada pasien nanya, Pak, Bu sesek nggak? Sesek itu yang bagaimana? Sesek itu yang bagaimana? Kadang-kadang ditanya gitu, Bu pernah bernapas dengan sengaja nggak? Itu saya paling gampang saya jawabnya. Ini mohon koreksi. Karena memang orang napas itu mestinya nggak sengaja atau lupa kalau kita sedang bernapas. Dan kita mengeluarkan energi itu pada saat inspirasi saja. Pada saat ekspirasi tidak perlu energi karena akan ditarik oleh elastic recoil ini. Yang bekerja adalah jaringan-jaringan elastin yang menutupi alveoli di sini. Jaringan ikat di antara alveoli ini. Ini seperti karet ini. Nah, kalau ini lembek, elastisitasnya berkurang pada beberapa penyakit, maka daya tarik ke dalam, daya tarik ke sini, daya tarik ke dalam itu akan berkurang sehingga menjadi lower ya, apa ya istilahnya, longgar gitu. Pada saat ekspirasi dia harusnya menguncup lagi, tidak terjadi dan jaringan itu jadi lower. Saya jadi ingat waktu praktikum di S1 dulu anatomi, ada beberapa bentukan paru itu ternyata bentuknya enggak seperti bentuk yang lain. Saya menduga ini yang PPOK saya kira. Nah, akibat dia tidak menarik lagi ke dalam, kalau kita ketemu pasien-pasien seperti PPOK atau asma yang severe gitu, bentuk dadanya kayak tong, kita bisa lihat ya, kayak tong. Kemudian kalau difoto, diafragmanya menjadi datar. Kemudian komponen yang melawan compliance berikutnya adalah airway resistant. Ini yang kita bahas nanti. Airway resistant ini tahanan jalan napas ini sangat ditentukan oleh diameter saluran napas. Semakin sempit tahanan napasnya, resistensinya akan semakin tinggi. Sempitnya ini oleh beberapa hal, terutama penyakit-penyakit obstruksi.
Berikutnya adalah tegangan permukaan. Dokter, kita tahu kalau alveoli itu ada namanya surfaktan. Sebenarnya sebelum surfaktan ada larutan salin di sini, larutan mukosa. Larutan mukosa itu, larutan salin itu, seperti yang kita tahu, cairan itu mempunyai gaya kohesi ya, tarik menarik antara sesamanya. Jadi di sini di alveoli permukaan itu ada larutan salin yang dia mempunyai daya kohesi yang sangat kuat, tarik menarik antara temannya. Akibatnya apa? Kalau tarik menarik terjadi, alveoli ini cenderung kolaps, nutup kolapsnya. Nah, untuk mencegah itu, pada umur 21 minggu kehamilan ada sel pneumosit tipe 2 yang muncul di permukaan alveoli ini, dan dia memproduksi surfaktan mulai umur kehamilan 28 minggu. Mohon koreksi dokter pediatrik kalau ada yang kurang pas ya, dokter Amalia. Begitu. Nah, dia menghasilkan surfaktan, dan surfaktan itu isinya fosfolipid dan protein. Dia muncul di antara partikel atau molekul air tadi sehingga mengurangi kohesi dan tegangan muka sehingga alveoli ini tidak kolaps. Nah, begitu ya. Ini mencegah kolaps. Kalau surfaktan itu tidak ada atau kurang matang, akibatnya kolaps. Ya, kita sering kadang-kadang dapat konsulan, kadang-kadang cuma lihat aja pada saat sekolah dulu terjadi pada bayi hipoksia ya, karena baru lahir, karena surfaktannya tidak cukup produksinya. Selain surfaktan ini yang mencegah kolaps itu ada ketergantungan antara alveoli satu dengan sebelahnya. Jadi kalau ini ingin kolaps, sebelahnya pun mencegah gitu. Alveoli itu unik ya. Kalau yang satunya ada sesuatu pengen kolaps, yang satunya di sebelahnya dia mencegah biar nggak kolaps. Jadi ada beberapa hal supaya tidak kolaps terkait kohesi tadi. Nah, sebenarnya proses imunisasi itu ada 3 fraksi. Pengembangan paru-paru melawan 3 hal tadi, melawan elastik, tahanan saluran nafas, dan kecenderungan alveoli untuk kolaps. Yang pertama, yang kedua melawan struktur dinding dada dan menahan jalan nafas. Nggak bisa langsung diskusi ya, nunggu selesai ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Bisa dikoreksi nanti ya, dokter. Kita boleh dok. Oh, boleh jika diskusi. ada yang barangkali dokter kalau ada yang diskusi silakan, atau mau dokter. koreksi. Saya yakin saya tidak lebih ahli di sini. Karena ada. Kalau belum ada saya lanjutkan. Ventilasi itu ada 2, restriksi dan obstruksi. Gangguan ventilasi maksud saya. Gangguan restriksi itu gangguan pengembangan paru oleh sebab apapun. Kalau obstruksi itu gangguan di saluran napas. Gangguan restriksi itu yang seperti kita kerjakan selama ini, pengukurannya pakai spirometri. Parameternya ada beberapa. Nih. Kalau dokter paru sudah sering, dokter penyakit dalam juga sering saya temukan. Saya melihat melakukannya. Kalau pediatrik dokter sering, dok. Kalau anak kecil bisa nggak? Umur berapa dokter? Dalam? Oh enggak, lebih muda lagi agak sulit ya. Oke. Nanti bisa diskusi lagi sama beliau, selingan aja ya. Gangguan ventilasi itu biasanya obstruksi, ada definisinya ada pelambatan aliran udara ekspirasi. Parameternya FVP1 atau FVP1. Nah, pengukurannya pakai spirometri yang kita kenal selama ini. Spirometri itu ada yang kasat mata, ada yang tidak kasat mata. Maksud saya begini loh, dokter. Spirometri itu dulunya begini loh. Ditiup dari sini, kemudian ini tabungnya rapat ya, ada silnya. Kemudian ini ada pelampungnya, dia akan naik, kemudian meterannya kelihatan gitu. Volume udaranya ditiupkan di sini kelihatan. Udara yang ditiupkan itu terlihat dari kenaikan tabung ini ada meterannya. Nah, kemudian lebih modern lagi tabung ini nggak ada, cuma ada prosesor dan selang. Lebih modern lagi cuma kayak gini, nggak ada tabung, nggak ada selang, cuma ada kabel dan ini ada sensor. Sebenarnya sempat ada beberapa artikel yang saya baca ya, ini timbul keraguan apakah seperti ini bisa sama dengan seperti ini gitu. Kan harus melewati
sensor, prosesor, transducer dan lain-lain. Tapi perusahaannya menjawab ini bisa sama atau bisa dikalibrasi biar sama. Bentuknya sekarang portable seperti ini. Bahkan ada yang dikantongi. Tujuan spirometri menilai status paru-paru, norma, restriksi, obstruksi, campuran, manfaat pengobatan, perjalanan penyakit, prognosis, dan menentukan toleransi kalau ada tindakan bedah. Nah, spirometri saat ini yang paling sering digunakan untuk baku emas, diagnosis asma, PPOK juga spirometri. Untuk penyakit-penyakit obstruksi yang lain juga pakainya spirometri. Cuma spirometri ini bukan tes yang mudah. Namanya lengkapnya sebenarnya autospirometri ya. Jadi karena sangat ditentukan oleh kooperatif dari pasiennya. Bukan hal yang mudah, butuh manuver. Jadi dokter Amalia ngendika kurang dari 6 tahun sulit ya, dok. Sulit. Tapi kalau yang ngerjakan dokter Amalia mungkin beda ya. 6 tahun pun bisa. Nah, kemudian muncullah alat ini. Sebenarnya spirometri ini bukan alat baru. Dia lahirnya tahun 56. Waktu saya dapat tugas dari teman-teman dari DMK tentang oscillometry itu, saya konsul ke sana kemari. Ada yang pernah pakai nggak ini? Ternyata banyak yang sekedar tahu dan belum pernah pakai oscillometry. Saya buka beberapa artikel di luar negeri. Ternyata di luar negeri sudah cukup populer loh alat ini, terutama pada pediatrik, dok. Pediatrik itu cukup sering menggunakan alat ini di luar negeri. Di Singapura juga. Nanti Bu Laisan bisa cerita. Nah, sebenarnya alat ini apa sih? Alat ini itu menggunakan gelombang suara. Nanti ada gambar di belakang yang bisa saya jelaskan ya. Dia lahir pertama kali 56 oleh Dr. Dubois ini, resistensi dengan gelombang. Nanti ada gambar di belakang. Kemudian disempurnakan lagi oleh Pak Michelson tahun 75 dan menjadi tahun 98 itu menjadi computerized, jadi lebih canggih lagi. Sama dengan yang tadi spirometri, dulunya kan cuma seperti ini, terus menjadi lebih canggih lagi alat analisisnya. Nah, prinsipnya begini, dokter. Pada udara pernapasan itu, pada udara pernapasan baik ekspirasi maupun inspirasi, itu ada flow dan tekanan gitu. Ada flow dan tekanan, ada volume juga. Kalau spirometri kan yang diukur volumenya saja. Yang dinilai adalah tekanan dan flow. Dalam aliran udara yang kita lihat ada tekanan dan flow itu ada frekuensi tertentu. Ada amplitudo frekuensi tertentu dari gerakan udara dan gesekan antara udara itu dengan dinding saluran napas. Itu menimbulkan frekuensi tertentu, amplitudo tertentu sehingga nanti bisa direkam oleh alat transducer itu. Alatnya mana ya? Oh, di sana, nggak kelihatan. Ya. Jadi prinsipnya seperti itu, direkam dan kemudian oscillometry ini ada ini nih kelihatan di sini. Nah, ada loudspeaker yang mengeluarkan suara di frekuensi tertentu yang biasa digunakan 5 sampai 30 Hz ya. Tapi yang sering digunakan untuk pemeriksaan 5 sampai 20 Hz. Loudspeaker ini mengeluarkan gelombang tertentu yang mengintervensi gelombang dari saluran napas. Ditabrakkan begitu kemudian timbul gema. Ya kita memang nggak bisa dengar, dok, karena sangat lembut. Kalau suara loudspeakernya kadang-kadang kita kedengeran, duk gitu. Tapi gelombang pantulannya atau gemanya tidak bisa kita dengar. Yang mendengarkan nanti adalah transducer yang menerima ini di ujung sini nih, ini di sini. Nanti kita hands-on ya. Nah, ditabrakkan kemudian pantulannya itu diukur untuk merefleksikan tahanan jalan napas dan reaktansi nanti di belakang. Di prinsipnya seperti itu kerja alat ini. Jadi ini, pasien ini bernapas, orang ini bernapas, mengeluarkan frekuensi tertentu, kemudian frekuensi normal ini ditabrak oleh frekuensi yang dikeluarkan oleh alat. Kemudian pantulannya direkam, gitu prinsipnya. Cukup rumit ya. Saya sendiri juga nggak terlalu paham sampai detail frekuensi apa ini. Nah, yang diukur adalah satu resistensi jalan napas. Resistensi pernapasan ini adalah komponen yang terkait dengan linear dengan diameter jalan napas. Makanya kita ukur resistensinya. Biasanya di pengukuran ada rambangnya RRS, resistensi jalan napas.
pengukuran yang dilakukan adalah antara 5 dan sampai 20 Hz. Kalau 5 Hz itu sampai ujung, sampai alveoli, karena frekuensi rendah, dia bisa menjangkau sampai alveoli. Kalau yang 20 Hz itu cuma sampai saluran napas bagian atas atau sentral. Prinsipnya adalah membedakan resistensi. Nah, ini yang akan muncul nanti gelombangnya. Ini ada frekuensi 5 sampai 30, tapi yang sering digunakan adalah sampai segini. Lebih dari 30 tidak digunakan lagi karena selain tidak dibutuhkan untuk saluran napas yang lebih di atas itu, satu, yang kedua tidak nyaman karena volumenya akan mengganggu kenyamanan si pasien. Ini frekuensinya, ini resistensinya. Nah, saluran napas kecil seperti ini, tinggi. Ini makin ke sana, resistensinya akan makin tinggi. Resistensi makin tinggi itu berarti diameternya makin kecil, begitu. Resistensi makin tinggi. Jadi kalau volume saluran napas kecil tinggi, kemudian akan menurun, seiring dengan diameter saluran napas. Makin ke sentral makin turun. Ini ada nilai prediksinya nanti, Dok. Nah, frekuensi yang tinggi ini akan mengukur yang saluran napas yang sentral atau yang lebih besar. Seperti ini. Nah, seperti ini contoh pengukurannya. Ini ada nilai prediksinya. Nih, miring begini. Kalau seperti ini normal atau enggak normal? Ya, ada tulisannya nih. Ya, normalnya di bawahnya ini ya. Normalnya di bawahnya prediksi ini. Kalau di atasnya ini berarti tidak normal. Karena resistensinya tinggi. Semakin tinggi resistensinya akan tidak normal. Kemudian parameter yang kedua yang kita ukur adalah respiratory reactance. Ada yang bisa menerjemahkan reaktansi? Saya cari di kampus nggak ada reaktansi gitu jawabannya. Di Google Translate reaktansi gitu. Maka saya tetap menuliskan reaktans. Reaktans itu yang paling dekat dengan compliance, Dok. Reaktans itu yang bisa menggambarkan yang paling dekat dengan adalah reaktans, compliance atau ketegangan. Tapi ketegangan dalam reaktans ini ketegangan paru, tidak termasuk dinding dada. Karena yang diukur osilometri ini adalah paru, bukan dinding dada. Jadi reaktans itu paling dekat adalah merefleksikan compliance atau kelenturan daya regang pada paru. Karena dia di saluran napas bagian bawah dan alveoli. Makin negatif, makin jelek elastisitasnya. Makin negatif, makin turun akan makin jelek. Gitu. Kita lihat gambar aja yang lebih mudah. Seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini, Dok. Pada frekuensi yang rendah, frekuensi 5 Hz, itu di saluran napas bagian bawah. Reaktansinya di bawah ini. Ini minus ya, Dok. Bukan kalau tadi resistensi ada di atas ini gelombangnya, ini di bawahnya. Makin ke sini, makin kaku atau makin tidak elastis akan makin rendah. Akan makin rendah dan makin rendah. Ini ada area. Seperti ini. Nah, begini, ada namanya reaktansi ini sendiri ada dua bagian atau porsi. Ada C, ada I. C itu kapasitansi atau compliance. Ini jadi rumit karena ada istilah-istilah baru. C itu kapasitansi. I itu inertansi. Jadi prinsipnya adalah C itu lebih mewakili elastic recoil. Kalau yang I porsi ini mewakili atau merefleksikan kemampuan atau kapasitas pemindahan udara yang ada di saluran napas itu, seperti itu. Nah, pada frekuensi rendah yang diukur adalah yang di saluran napas bagian bawah atau perifer atau alveoli. Ini yang diukur adalah compliance-nya atau elastic recoil-nya. Seperti ini. Kalau sudah sampai frekuensi di atas tidak lagi mengukur itu. Yang diukur adalah inertansi ini. Ini juga terjemahan yang pas saya nggak tahu. Pokoknya saya masih menggunakan istilah aslinya saja, inertansi. Kalau sudah frekuensi yang di atas yang diukur adalah saluran napas sentral yang besar-besar. Tidak lagi mengukur elastisitas tapi mengukur inertansi.
kita bisa diskusi lebih lanjut tentang ini. Nah, ini gambaran secara mudah ya. Kalau normal seperti ini, R dan X. R tadi resistensi, X itu reaktansi. Kalau normal ini longgar, ini juga gambarnya seperti ini. Kalau ada terjadi gangguan pada reaktansi, akan terjadi gangguan reaktansi, gambarnya seperti ini kira-kira. Ini resistensinya normal, R-nya normal, X-nya ada gangguan di alveoli. Reaktansi itu dominasinya di alveoli. Kalau ada gangguan di R, R-nya saja seperti ini. Kalau R dan X, dua-duanya, saluran napas dan alveoli. Silakan Dok, kalau mau komen, nggak apa-apa ya, langsung. Kalau mau diskusi. Terima kasih Dok, Thomas dari Semarang. Saya ingin tanya tadi Dok, ada 2 poin ya sebenarnya di sini. Resistensi jalan nafas sama respiratory reactance ya. Yeah. Ada 2 kelihatannya. Yeah. Resistensi jalan nafas kita cari tadi dari resistensi berarti kita mencari kemungkinan gangguan tahanan ya, tahanan jalan. Ya. Jadi dari tadi jelaskan juga dari hukum itu R P per flow gitu kan ya. Ketemulah R-nya, tahanannya. Nah, kalau yang respiratory reactance itu kan berarti compliance-nya dia. Iya, yang paling dekat adalah reaktansi itu menggambarkan compliance tadi Dok. Ya, cara ngitungnya kok bisa dia ketemu hasilnya itu kalau yang tadi resistensi jalan nafas kan bisa nyambung ya. Oke, dikasih udara dengan dengan tekanan tertentu, ketemu alirannya berapa, ketemulah hambatannya, R-nya ketemu. Iya, Dok. Nah, yang respiratory reactance ini dia ngasih udara ke situ, tekanan, kok bisa dia tahu reaktansinya. Ya, baik Dok, terima kasih Dok. Sebenarnya yang ditembakkan bukan udara ya. Dulu waktu saya baca pertama ini udara yang ditembakkan, kemudian pantulannya. Ini gelombang Dokter. Jadi sebenarnya pada proses penapasan itu ada gesekan, ada flow, itu mengeluarkan frekuensi tertentu dan gesekan dengan dinding alveoli maupun dinding saluran napas. Itu menimbulkan flow tertentu. Makin stiff, makin kaku, makin kasar dinding alveoli dan saluran napas akan menimbulkan frekuensi yang amplitudenya lebih tinggi. Nah, amplitudo originalnya ini ditabrak oleh osilometri itu, sehingga nanti pantulannya itu merefleksikan kondisi elastisitas di dinding saluran napas pun alveoli. Seperti itu kasarannya Dok. Jadi kalau permukaannya itu lentur, benturannya itu tidak terlalu, amplitudonya rendah, tidak terlalu tinggi, sehingga kalau direkam itu mungkin suaranya nggak kasar gitu, halus gitu ya. Tapi kalau elastis dia, kalau dia kaku, stiffness gitu, atau elastisnya kurang, frekuensi yang ditabrakkan ke situ akan terdengar sangat lebih keras gitu. Seperti itu gambarannya Dok. Tapi kalau proses kelistrikannya saya kesulitan menjawabnya. Tapi memang ini membuat analogi ke mekanik paru yang sudah kita kenal selama ini tidak selalu mudah. Terjemahannya aja juga, reaktansi itu apa coba? Sulit nih terjemahannya. Paling mudah menggambarkan komprehensi. Prinsipnya adalah itu, kalau ditembak oleh alat ini terjadi benturan frekuensi di situ terus direkam, nanti pada kondisi alveoli yang kaku itu suaranya akan berbeda dengan kondisi alveoli yang elastis begitu. Gambarannya kasarnya begitu Dokter. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas barangkali. Bisa dilanjutkan nanti Dok, atau mau lanjut silakan. Ada yang lain? Ini cara melakukan tes sambil nunggu diskusi yang lainnya. Ini melakukan tes, nanti kita install ya. Prinsipnya adalah ada kalibrasi, mouthpiece-nya harus rapat, kemudian tidak ada kebocoran. Yang agak unik ini, pipinya harus dipegang. Gitu, pipinya dipegang supaya getaran yang ada di perunggang mulut yang ditimbulkan oleh pipi pada saat ditembak oleh diintervensi oleh loudspeaker ini tidak muncul resonansi sehingga tidak mengganggu pengukuran. Sebaiknya dipegang sendiri oleh pasien, tidak dipegang oleh
pemeriksaannya gitu. Karena ada penelitian yang berbeda, dipegang Pak pemeriksa dan pasien itu beda. Ya kecuali kalau anak-anak mungkin banyak dipegang oleh pemeriksanya. Tapi sebaiknya kalau pasien bisa memegang sendiri itu lebih baik. Perekamannya 20 sampai 45 detik. Dokter nggih. Kita harus menginvestigasi seberapa ditekan penuh atau dan itu. Tidak ada ukuran ini, gitu. Terima kasih. Memang tidak ada ukuran khusus tekanannya sampai berapa. Diperkirakan ini pipinya tidak ada gerakan. Jadi cuma ada hembusan udara, tapi pipinya tidak ada gerakan atau getaran begitu. Tekanannya seberapa? Tidak ada tulisan begitu, dokter. Yang penting memastikan bahwa tidak ada getaran di rongga mulut atau pipi. Terus lidahnya juga dipastikan di bawah mouthpiece ya. Lidahnya jangan sampai longgar. Kalau lidahnya ikut bergetar itu pun juga akan mengganggu hasilnya nanti. Minimal 3 tes, beberapa tulisan menyebutkan sampai 5 tes. Nanti dicari yang paling reproducible sama dengan spirometri. Nah ini yang beda dengan spirometri. Pasien itu bernapas tidal, bernapas biasa. Tapi reguler ya dok. Jangan orangnya panik terus suruh pakai ini. Karena kalau napasnya terlalu cepat atau tidak reguler, cepat lambat itu hasilnya beda. Makanya sebaiknya pasiennya tenang, napasnya reguler. Kalau cepat ya cepat terus nggak apa-apa. Tapi yang penting reguler. Gitu. Nanti kalau pasiennya ternyata harus bernapasnya jadi lebih cepat gimana? Ada intervensasinya. Hal-hal yang dihindari sama dengan spirometri, merokok, konsumsi alkohol, olahraga berat, pakaiannya terlalu ketat. Ini idealnya, tapi kan kadang-kadang kita tidak selalu mendapatkan kondisi ideal seperti ini. Misalkan pasien berbaring dengan kondisi stroke. Jadi kelebihan oscillometry ini bisa diaplikasikan ke kondisi yang lebih sulit dibanding dengan spirometri. Orang dengan berbaring stroke asal bisa bernapas saja bisa dipakai. Anak kecil bisa. Bahkan ada tulisannya menyebutkan ekstrim, hewan pun bisa. Ya hewan apa saya nggak tahu. Tulisannya begitu. Jadi seperti itu. Ini ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi hasil ya, variasi. Filter bakteri itu ada di ujung sini. Kalau alat yang punya teman-teman ini sudah dihitungkan include dengan filter bakteri. Kemudian posisi lidah, kebocoran udara, tadi sudah saya sebut. Nilai prediksi, ada beberapa keraguan lah ini. Kalau spirometri kan ada nilai prediksinya. Indonesia malah punya sendiri. Sudah pernah melakukan survei pada 3.000 sampel ya tahun 90-an. Namanya sekarang pneumobil ya. Itu ada ukuran normalnya Indonesia. Walaupun sebenarnya ukuran normal itu masing-masing orang beda-beda. Nah ini untuk oscillometry ini juga punya nilai prediksi. Indonesia belum ada studinya. Kalau nanti bagaimana kalau Indonesia dikonversi dari populasi yang lain? Ada konversi untuk Indonesia seperti ini. Waktu saya sekolah di Persahabatan itu pakai alat yang kuno, dokter. Pakai alat yang kuno itu tidak ada pilihan Asia atau Indonesia. Pakainya Eropa saja. Terus nilai prediksinya gimana? Ya kita ngitung sendiri dengan pneumobil itu tadi. Atau kalau malas ngitung kita kurangi 15%. Indonesia itu konversinya 15% dari orang Eropa begitu. Jadi total kapasitas orang Indonesia itu kira-kira geser 15% di bawahnya orang Eropa. Karena tidak punya alat yang canggih waktu itu. Kalau sekarang nggak perlu seperti itu karena sudah bisa ada pilihannya Asia Tenggara dan lain-lain. Itu nilai prediksinya. Kita mengisikan tinggi badan, usia, suku, berat badan dan sama seperti itu. Penggunaannya ini dokter bisa di bawah 5 tahun. Saya belum pernah nyoba ya. Nanti jadi tantangan sama teman-teman pediatrik. Dicoba dong kalau punya alatnya. Bisa mendiagnosis penyakit obstruksi tertentu kalau pada saat spirometri normal. Asma itu ya contohnya dok. Itu spirometrinya asma yang persisten sedang pun seringkali normal dokter. Kecuali kalau dia serangan itu akan kelihatan. Kalau kondisinya stabil walaupun diagnosis kita asma persisten sedang gitu. Itu pun seringkali normal dan membutuhkan pemeriksaan tambahan misalkan bronchoprovocation test
untuk melihat itu asma atau bukan. Kadang-kadang atau kita bawakan pikometer bawa ke rumah untuk melihat variability hariannya. Nah, kalau pada oscillometry itu lebih sensitif. Spirometri normal bisa dilakukan dengan oscillometry ini. Bisa juga digunakan untuk uji provokasi bronkus dan uji bronchodilator. Cuma ukurannya belum ada ketetapan, dokter. Kalau uji bronchodilator kita bilang positif setelah kenaikan berapa, dok? Saya tanya coba, ingat gak, dokter? Berapa persen? 12, 15 atau 20? Jadi kalau kita mencurigai dia pasien asma, kemudian spirometri dan dilakukan bronchodilator test, diukur lagi spirometrinya, kenaikan FEV1-nya berapa persen? Kita anggap positif. 12 atau 20, dokter? Dokter Thomas? Ya pokoknya seperti itu. Nah, untuk oscillometry tidak ada, belum ada patokannya. Tapi jelas kenaikannya kelihatan. Nanti dilihat dari diafragma. Uji provokasi bronkus juga. Setelah diinhalasi oleh metakolin, dia akan terjadi penurunan. Kalau kita melihat resistensinya, dia justru akan naik resistensinya, gitu. Kalau uji bronchodilator setelah diinhalasi salbutamol begitu, resistensinya akan turun. Nanti grafiknya akan beda. Resistensinya justru akan turun. Kalau diprovokasi, resistensinya naik. Bisa digunakan oleh beberapa penyakit obstruksi. Bagaimana dengan restriksi? Bisa nggak? Nggak bisa, dokter. Kalau untuk restriksi, karena alat ini cuma sampai ke parenkim paru, frekuensinya kan nggak bisa menembus sampai dinding dada, maka untuk restriksi tidak bisa digunakan. Tidak disarankan dengan alat ini. Alat ini tidak bisa mendeteksi kelainan restriksi dalam level yang ringan atau sedang. Kalau berat masih bisa, tapi itu pun akan sulit dikonversikan dengan spirometri. Maka kalau kita mau meriksa kecurigaan restriksi, tetap sebaiknya pakai spirometri atau pakai body box ini, pakai plethysmograph. Sudah pernah ada yang pakai? Dokter pakai, dok? Tapi nanti dicoba ya, dok. Enggak banyak yang punya, mahal. Sebenarnya nggak mahal ya. Kalau cuma tarifnya, saya orang JKN, dok. Ini BPJS nggak bayari BPJS. Kalau kita ngerjakan klaimnya spirometri. Klaim spirometri berapa, dok? 400 enggak sampai, Pak. 370-an. Ya kalau spirometri ini kita untung banyak, spirometri yang portable atau iOS. Tapi kalau pakai ini nggak nyucuk. Ini sekilas saja, mungkin barangkali akan disampaikan ke dokter Jatuh berikutnya ya. Jadi kalau asma seperti ini contohnya, dok. Ini resistensi di R5 pada orang normal, pada orang asma yang sedang dan berat. Resistensinya beda ya. Ini segini normalnya, kemudian akan lebih tinggi pada severe asma. Makin tinggi akan makin tinggi resistensi. Ini di R5, di 5 Hz. Kalau di saluran napas sentral memang seringkali tidak terdeteksi, sama nilainya. Seperti ini gambarnya. Nah, ini contohnya pada orang asma. Ini resistensi, ini reaktansi. Ini R. Normalnya ini prediksinya. Ini. Nah, hasil yang didapat seperti ini di atasnya. Ini ada toleransinya, dok. Bukan berarti kalau di atasnya harus berarti tidak normal, bukan. Ada deviasi standarnya. Nilai normalnya itu kan tidak harus pas di sini. Kenaikan berapa yang kita anggap sebagai gangguan obstruksi begitu. Ini juga di sini. Ada nilai deviasi standarnya. Jadi tidak selalu kalau di bawahnya kita anggap tidak normal, itu ada nilainya. Contoh yang lain. Ini konversi dengan spirometri. Jadi begini, kalau kita memeriksa dengan spirometri dapatnya FEV1-nya 1,5 liter misalkan. Nanti kalau pakai EOS berapa? Nggak bisa dikonversi, dokter. Nggak bisa dikonversi seperti itu. 1 liter sama dengan berapa? R-nya itu nggak bisa. Tapi itu linear. Kalau ada gangguan di obstruksi, R-nya akan naik. Itu sudah pasti. Tapi kalau dikonversikan secara langsung, 1 liter itu seberapa R-nya itu nggak bisa. Teorinya itu tidak semua orang bisa memahami, dokter. Ini contohnya
Dr. Thomas nanya, saya nggak bisa jawab dengan baik. Karena dasar teorinya rumit, bukan dasarnya orang kedokteran. Karena listrik modelnya berbeda-beda. Tapi makin kesini makin terstandarisasi. Masing-masing alat kadang-kadang mengeluarkan hasil yang berbeda. Variability-nya cukup tinggi. Maka kalau beli alat harus terverifikasi. Nah, kemudian nilai normal, prediksi value-nya juga harus ditambah lagi antar populasi. Di Indonesia harusnya ada sendiri, tidak harus mengkonversi dari populasi orang Eropa begitu. Masalah biaya, interpretasi ini membutuhkan keahlian. Ini perbandingan antara spirometri dengan oscillometry. Contohnya, kalau spirometri itu volume, kalau ini frekuensi. Kemudian kooperativitas, spirometri membutuhkan lebih dibanding oscillometri dan beberapa hal. Variability-nya lebih banyak oscillometri dibanding spirometri. Maka kita harus mengulang-ulang, kadang-kadang sampai 5 kali, supaya mendapatkan nilai yang reproducible. Ada nilai-nilai standar pada spirometri. Kalau pada EOS, untuk diagnosis tertentu belum ada standarnya. Kalau asma, R-nya berapa, X-nya berapa, itu belum ada sampai sekarang. Sedang ada studi dan pendekatan. Kalau kita baca Gold atau Jena, itu nggak ada standarnya dari EOS. Walaupun di sana sudah ditulis sih. Termasuk ini loh, alat ini kan sudah tua juga. Bagaimana kalau orang asma atau PPOK diukur dengan plethysmograph? Enggak, belum ada nilai standarnya dok. Walaupun alat ini memang digunakan secara luas. Gitu. Body plethysmograph sudah pernah lihat dok sebelum ini. Bedanya apa dengan spirometri? Sekilas saja ya. Jadi pasien yang tidak kooperatif dengan spirometri tidak perlu manuver pakainya ini. Ini tidal juga. Terus dia lebih banyak ke volume, lebih banyak ke mengukur volume. Nantilah kita ini ya. Nah, sebenarnya dokter tidak ada satu alat pemeriksaan pun yang sempurna. Tergantung kita mau cari apa gitu. Mau cari menggambarkan apa, merefleksikan apa. Spirometri kurangnya bagaimana, nanti kita lengkapi dengan pemeriksaan yang lain. Contohnya seperti ini. Kalau kita menilai saluran napas saja, banyak opsi. Yang mau kita lakukan apa sih? Yang butuhkan pasien ini mengarah kemana, diagnosisnya kemana, yang dibutuhkan apa. Macam-macam caranya. Yang terakhir, oscillometri ini mengukuran sifat mekanis saluran napas. Ada 2 poin yang saya mau ambil adalah oscillometri itu yang less kooperatif ya. Tidak perlu pasiennya harus kooperatif, tidak perlu banyak perintah, tinggal bernapas biasa saja. Dia tidak menggantikan spirometri, tapi melengkapi. Ada yang kurang dari spirometri, dia lengkapi. Dan untungnya vendor-vendor penjual itu memang menjadikan spirometri dan oscillometri itu jadi satu. Jadi satu alat. Ini juga alatnya jadi satu. Bukan alat terpisah gitu. Makanya di beberapa guideline menyarankan dua-duanya dikerjakan. Kalau mengerjakan EOS, oscillometri dan spirometri mana dulu? Oscillometri dulu dokter, karena tidak perlu manuver. Kalau kita spirometri dulu manuver capek nanti akan beda hasilnya. Mendingan oscillometri dulu yang santai, baru nanti disuruh manuver-manuver yang pakai paksa. Jadi kalau saya ditanya beberapa kali apakah oscillometri ini bisa menggantikan spirometri? Jawabannya buatan. Dia melengkapi apa yang jadi kekurangannya spirometri. Tapi nilai-nilainya menurut saya yang sudah beberapa kali nyoba sangat bermanfaat buat beberapa pasien. Terutama kalau pasien sudah mengeluh sesak dan spirometrinya normal. Itu agak repot. Kita mau provokasi bronkus lah, mau bronkodilator tes atau mau kita bawakan piklometer ke rumah. Repot, jadi langsung kita kerjakan ternyata nilainya kelihatan sekali. Barangkali itu dulu dokter, mohon maaf kalau ada yang kurang, nanti kita diskusi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan banyak terima kasih Dr. Megantara kepada dokter. Kami persilahkan dokter, monggo. Kebetulan saya seorang dokter anak. Nah untuk anak ini kan memang agak susah ya, seperti dokter Amalia, guru saya sudah menyebutkan bahwa di bawah 6 tahun susah dok. Nafasnya akan cepat dulu. Nah itu mungkin solusinya ya, teknik
diaplikasi pada saat pemeriksaan itu supaya nggak false, tidak hasilnya nggak rancu, nggak terganggu, itu mungkin nanti mohon penjelasan. Yang kedua, anak-anak ini juga susah ya. Untuk terapi inhalasi kita itu ngajari anak itu sering bocor ya. Jadi nah, begitu juga dengan ini, nanti kalau dia mau suruh nafas itu kan tadi salah satu kelemahannya nggak boleh bocor ya. Anak-anak itu susah. Jadi bagaimana mengatasinya itu supaya hasilnya maksimal. Berikutnya tadi mungkin saya mohon penjelasan pada spirometri itu kan kita mengukur dengan manuver ya. Kita mengukur FEV1-nya. Nah, di situ akan kita evaluasi untuk obstruksinya. Nah, bagaimana yang ini tanpa manuver? Pengalihannya itu mohon penjelasan. Kalau pada 1 detik pertama kita bisa ukur pada alat ini itu apa perlu seperti apa gitu konversinya. Tadi dijelaskan resistensi. Mungkin penangkapan saya berarti besarnya ukuran diameter saluran itu mempengaruhi tahanannya ya, resistensinya tadi. Ya, mungkin mohon penjelasan lebih detail pengkonversian dari FEV1-nya ke sistem ini. Saya terus terang belum pernah meriksa spirometri maupun osilometri pada anak, membaca-baca saja. Nah, memang ada beberapa kesulitan. Ada anak 2 tahun pun bisa, tapi ada anak yang lebih tua, 8 tahun pun kesulitan diperintah. Itu sangat banyak faktornya. Jadi tidak selalu sama. Nah, bagaimana biar menghindari fals? Diukurnya berulang-ulang, dokter. Minimal 3 kali, tapi ada tulisan yang menyebutkan 5 kali, bahkan ada yang 10 kali. Nah, untungnya osilometri ini tidak perlu manuver paksa, sehingga mau diulang-ulang pun lebih mudah dibanding spirometri. Dia membutuhkan waktu cuma 20 detik terus berhenti sendiri. Nah, untuk mengurangi fals dan hasilnya reproducible, diulang-ulang saja, dokter. Itu jawabannya seperti itu. Waktu saya cari-cari pertanyaan itu ada di pikiran saya waktu awal-awal ketemu alat ini. Yang dilakukan seperti itu, dokter. Memang menguasai kejiwaan anak, ya lebih tahu dokter lah daripada saya. Bagaimana memerintahkan anak supaya ngemut mouthpiece itu kemudian dengan kondisi tenang gitu. Itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Kemudian terapi inhalasi biar nggak bocor seperti apa? Yang seringkali kita kerjakan dari paru menambahkan alat-alat seperti spacer dan seperti itu. Itu pun juga nggak maksimal ya, dok. Dengan yang paling efektif dengan nebulizer kalau anak-anak itu yang sering kita lakukan. Tapi nebulizer tidak praktis, dosisnya besar, harus bawa alat, bawa water sendiri dan lain-lain. Kalau handheld yang device yang bisa dibawa itu biasanya kita berikan, kita tambahkan dengan spacer untuk mengurangi bocoran. Apakah itu bisa efektif? Ya lebih efektif daripada tidak pakai spacer. Sudah hampir saya, dok, sudah sering pakai ya. Spacer macam-macam, dok. Ya. Iya, kalau pakai ini bagaimana? Ya betul, dok. Itu memang kesulitan. Ada adapter tertentu untuk anak yang tidak kooperatif seperti kooperatifnya rendah ada. Mouthpiece itu bentuknya macam-macam. Ada mouthpiece yang bentuknya macam-macam sesuai dengan kooperatif anak itu. Mungkin dari teman-teman punya alatnya. Betul, dok, ada. Untuk mengurangi risiko kebocoran pada anak. Sebenarnya kalau risiko bocor itu orang dewasa pun bisa loh. Kemarin saya ke Muardi ya, hari Minggu lalu, periksa pasien laki-laki hampir 90 tahun, nggak bisa-bisa. Padahal orang tua, ya akhirnya kita atur supaya mouthpiece-nya menyesuaikan dan hasilnya lumayan lah, walaupun harus ngulang-ulang sampai lebih dari 10 kali. Nah, solusinya seperti itu, ada mouthpiece yang bisa menyesuaikan, dokter. Nah, saya belum pernah coba. Kemudian yang ketiga tentang konversi FEV1. Dokter, kalau spirometri itu yang kita ukur adalah volume dinamik dan statik. Kalau statik itu tidak ngitung berapa waktunya, berapa lama waktunya tidak perlu. Kalau dinamik itu ukur waktu. FEV1 itu volume yang dikeluarkan setiap sekian detik gitu, setiap 1 detik. Dasarnya adalah volume yang dikeluarkan pada saat ekspirasi. Nah, ini beda prinsip dengan osilometri. Osilometri itu gelombang yang dihasilkan pada saat ditabrak oleh gelombang yang dihasilkan alat ini, kemudian pantulannya itu diukur dan hasilnya merefleksikan resistensi jalan napas itu. Nah, konversi
resensinya sekian persen gitu ya, misalkan ada hasil nanti 150%, itu ini sampai dengan FEV1 berapa tidak bisa dokter, belum bisa konversikan dengan berapa liter itu belum bisa, jadi hasilnya sendiri-sendiri. Alat ini bagaimana tadi diceritakan nggak ada panduannya, terus kita menentukan ini berat ringan sedangnya bagaimana? Kalau itu ada, yang tidak normal sekian persen ada, terus level atau gradingnya ada, dok. Sekian persen ada. Nanti mungkin ada saya tampilkan di belakang, ada gradingnya. Cuma kalau pakai osilometri termasuk derajat ringan, apakah nanti pakai spirometri termasuk derajat yang mana, apa sama-sama ringan, itu yang belum bisa dokter. Belum bisa. Tapi kalau derajatnya ada, normalnya ada, kemudian derajat obstruksinya ada. Mungkin nanti saya sampaikan di belakang atau menyusul ya slide-nya. Itu dokter. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Ada lagi? Nitip salam buat Dr. Susanti Jaya Laksana di Malang. Barangkali ada lagi dok. Dr. Amalia, monggo dok. Menurut saya Ulang gelombang suara yang dipantau, apakah lingkungan akan mengganggu, misalnya ada resonansinya akan mengganggu, karena kan tergantung nanti penempatan untuk alat ini ya, misalkan kalau misalnya ditempatkan di poliklinik itu kan agak ramai, itu akan mengganggu atau tidak dok? Betul dokter. Sudah saya baca itu tidak terpengaruh dari lingkungan luar. Jangankan keluar, ke dinding dada pun tidak sampai dia. Jadi cukup sampai saluran napas perifer dan alveoli, dia tidak keluar kemana-mana dan tidak dipengaruhi oleh frekuensi dari luar. Seperti itu dokter. Terima kasih dok. Matur nuwun dokter. Saya Dokter Arda dari dokter anak dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dok. Yang ingin saya tanyakan bagaimana penggunaan osilometri ini pada kasus-kasus pasien dengan kelainan kraniofasial, kelainan upper airway obstruction, seperti mungkin ada labiopalatosisis, ada masalah hipertrofi tonsil, kemudian ada stenosis, apakah bisa mempengaruhi hasilnya. Kemudian yang kedua terkait saat ini masih pandemi, bagaimana policy penggunaan alat ini dok, apakah sama dengan spirometri? Matur nuwun dokter. Sami-sami, matur nuwun dok. Kalau ada gangguan di rongga mulut sehingga mengganggu posisi mouthpiece sehingga dia bocor atau menimbulkan, prinsipnya satu kebocoran, yang kedua ada getaran lain selain alat ini, itu akan mengganggu hasil. Jadi kalau ada bocor ya, misalkan ada gangguan-gangguan tadi yang dokter sebutkan, kemudian ada kebocoran, itu akan mengganggu hasil. Kemudian ada gangguan-gangguan tertentu sehingga menimbulkan getaran lain, frekuensi lain di rongga mulut, itu pun juga akan mengganggu, seperti itu. Tapi kalau, karena yang kita ukur tidak termasuk yang di rongga mulut, di saluran napas bagian sentral dan ke bawahnya. Maka kalau kondisi tertentu seperti itu yang terjadi, ya tidak bisa dilakukan dengan alat ini. Ada kebocoran tidak bisa, ada gangguan getaran lain, ini saja nggak rapat gitu, ada getaran di pipi, itu pun akan terganggu. Beda yang sudah pernah ada penelitian, dipegang sendiri maupun dipegang olehnya itu beda. Itu cukup sensitif. Nah, kalau ada getaran lain di rongga mulut itu sangat sensitif dan bisa berpotensi mengganggu pemeriksaan ini. Terkait pandemi, PDPI sudah mengeluarkan saran panduan spirometri selama pandemi, karena spirometri ini adalah droplet development, ya, mempermudah droplet. Dan aturan itu tidak dicabut sampai pandemi berakhir kenyataannya, tapi sekarang sudah mulai jalan sih, sudah mulai jalan spirometri. Kalau ditanya, saya bulan lalu ketemu Prof. Amin, nanya begitu mas saya, Dek gimana? Saya pengurus PDPI-nya, gimana PDPI? Masih sama Prof. Nah terus biaya spirometri pula, spirometri aja Prof, nggak apa-apa. Kalau ragu-ragu ya di antigen dulu lah gitu. Kan sekarang kita sudah pada vaksin, dan Omikron sama anak cucunya ini kan juga nggak segawat yang Delta dan induk-induknya gitu. Ya. Sekarang lagi lonjakan lagi, saya punya beberapa puluh yang saya rawat, hanya kira-kira 5% yang punya gangguan di paru. Yang selebihnya masuk karena CKD, CHF, gastrointestinal,
kasus bedah, kasus persalinan begitu. Yang kebetulan di antigen positif, yang betul-betul paru nggak sampai 5%. Artinya yang saya sampaikan saat ini severity COVID yang saat ini rendah. Yang pertama, yang kedua kita sudah dilindungi vaksin. Jadi kalau pribadi saya sarankan silahkan lakukan aja spirometri karena alat ini cukup penting untuk diagnosis dan follow up tata laksana. Gitu dokter. Thomas dari Karyadi Semarang. Jadi pertanyaan kami tentang hasil. Jadi kalau spirometri itu kan kita lakukan, ya dinamik spirometri ya kita lakukan, ada gangguan pengembisan dada begitu. Jadi itu yang kita laporkan begitu. Nah kalau ini osilometri ini bagaimana cara pelaporannya? Artinya dalam suatu pemeriksaan itu kan kita lakukan osilometri dan spirometri bareng ya. Nah, kemudian dia itu posisinya melengkapi atau kalau memang ada perbedaan antara keduanya, kemudian kita balik ke clinical judgment sendiri klinis gitu. Jadi ada fase di mana ini positif palsu apa enggak sih begitu ya. Kadang-kadang ya kalau yang osilometri lebih sensitif dia. Ini false positif atau itu memang karena memang demikian begitu. Terus kita runtut ke belakang lagi untuk clinical judgment-nya menentukan begitu. Itu yang pertanyaan pertama, cara pelaporannya. Terus yang kedua terkait letak obstruksinya. Ini kelihatannya osilometri itu kelihatannya hadir untuk melengkapi satu kemudahan kepatuhan compliance pasien ya lebih mudah. Kemudian manuvernya tidak sulit-sulit gitu. Kemudian yang kedua terkait dia lebih sensitif untuk obstruksi. Nah ini apakah dia bisa menentukan letak posisi? Apakah dia di sentral, apakah dia di perifer begitu? Kadang-kadang kita menentukan pasien itu kadang-kadang kompleks ya. Ya ada stridornya, ya ada ininya begitu. Kadang-kadang pasien tidak single. Oh ini PPUK, ini asma, apalagi ketemu sama TB itu dia bisa kombinasi macam-macam begitu ya. Nah ini letaknya bisa enggak? Makasih. Terima kasih Dr. Thomas. Yang pertama pelaporannya. Memang alat ini kan belum terstandar ya. Jadi pelaporannya kalau spirometri sudah ada lembaran hasil gitu. Kalau osilometri ya printout yang ada di situ nanti kita tuliskan jawaban di situ. Nah, bagaimana kalau ada perbedaan? Misalkan spirometri contohnya begini dong, yang sudah pernah saya dapat ya. Spirometri normal, tidak ada obstruksi, paling restriksi ringan gitu. Ternyata pakai osilometri obstruksi berat. Bagaimana yang kita pakai? Yang pertama memang dasarnya sensitivitasnya lebih tinggi pada osilometri. Yang kedua klinisnya bagaimana, sesuai nggak dengan pasien itu. Saya akan memakai adjustment di situ, dokter. Pasien ini datang dengan sesak, tapi spirometrinya normal. Dan memang spirometri itu kalau asma yang asma yang ringan pun, yang seminggu sekali serangan pun spirometrinya sering normal loh dokter. Betul nggak dok? Nah kondisi seperti ini kalau sudah pernah yang saya kerjakan, ternyata osilometri sudah ada kenaikan nilai resistensi tinggi. Nah bagaimana yang saya ambil yang bagian dari osilometri, karena maka saya bilang osilometri ini melengkapi spirometri. Pelaporannya bagaimana? Kita akan tuliskan di lembaran hasilnya ada obstruksi. Nah, obstruksi ringan, sedang, berat, ada nilai-nilai yang tadi saya sampaikan ke Dr. Udin, ini ada derajatnya sesuai osilometri. Sesuai osilometri derajatnya. Tapi tidak sesuai spirometri. Begitu dokter barangkali. Yang pertama. Yang kedua, yang ada hasilnya, ada gambar, ini saya geser sendiri ya. Prediksi valunya seperti ini bentuknya, gelombangnya. Artinya resensi di saluran napas bagian distal memang tinggi, turun-turun begini. Nah, pada kondisi tertentu hasilnya seperti ini contohnya. Ini tinggi terus ini turun. Kalau saluran napas sentral yang tertutup, ini datar dok, ini datar semua. Karena dari ujung sudah tertutup dok. Ini datar begini bentuknya. Karena dari sentral sudah tertutup obstruksinya. Bisa dipahami bukan? Tapi kalau yang tersumbat saluran napas perifer atau saluran napas kecil, bentuknya seperti ini. Ini tinggi sekali, terus kemudian landai. Ini terpisah jauh sekali dari nilai normal, tinggi. Kemudian pada saluran napas yang frekuensinya rendah, frekuensinya tinggi, ini cenderung mendekati nilai normal. Seperti itu. Contohnya. Ini pada saluran napas kecil, R5 ini, R20 ini saluran napas sentral.
makin tinggi ini, makin positif, resistensinya akan makin tinggi begitu. Nah, bagaimana membedakan obstruksi itu di saluran napas perifer dan sentral? Kalau ini nilai prediksinya, kalau ini terlampau jauh selisihnya, nanti ada deviasinya di hasilnya. Kalau ini terlalu jauh, makin jauh akan makin tinggi resistensinya. Artinya ada obstruksi di sini. Nah, kalau ini terus turun mendekati seperti ini, di posisi yang 20 Hz-nya normal, berarti saluran napas yang obstruksi lebih banyak ke saluran napas yang perifer. Ini contohnya kalau ada sumbatan di perifer atau saluran napas kecil, grafiknya seperti ini bentuknya. Nah, pada saat mendekati 20 Hz dia akan turun normal. Beda kalau sumbatannya di sentral, dia akan mendatar, Dok. Dia akan ikut mendatar gini, ini sama bentuknya seperti yang prediksi value, cuma tinggi di atas ini, di atas ini. Nah, yang membedakan ini loh, frekuensi ini loh, Dok. Ini yang untuk saluran napas sentral, ini perifer. Ini ditembakkan oleh alat itu tidak bisa menembus sampai perifer, makanya dia cuma sampai di bronkus utama atau sampai karina, seperti itu, Dok. Sedikit menanyakan bahwa tadi seperti dikatakan bahwa osilometri itu fungsi tidak bisa sebagai pengganti murni spirometri. Kalau mereka berfungsi sebagai pelengkap. Jadi dan disarankan osilometri dulu baru nanti spirometri. Nah, apakah dua-duanya harus jalan atau cukup seandainya kapan kondisi seperti apa ketika setelah osilometri udah cukup kita diagnosis seperti itu? Itu pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, ini yang berhubungan dengan JKN, kan terutama untuk diagnosis PPOK itu kan trennya dari JKN sendiri minta ada hasil spirometri. Nah, hasil pemeriksaan osilometri ini apakah memang nantinya bisa sebagai bukti ya syarat klaim, istilahnya seperti itu nantinya. Kemudian saya tertarik sama yang OSA tadi, untuk deteksi OSA. Apakah seperti kalau di sleep lab itu harus pasien dalam kondisi tidur baru bisa, atau sebenarnya dengan seperti pemeriksaan osilometri biasa itu bisa kita menentukan bahwa oh ini memang pasien tersebut OSA. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Yuni. Terima kasih. Kapan melakukan osilometri? Apakah selalu dilakukan osilometri? Itu tergantung adjustment. Belum ada guideline. Belum ada guideline manapun pasien seperti ini harus osilometri, itu belum ada. Jadi sesuai adjustment. Yang menjadi pedoman tetap spirometri. Apakah nanti spirometri jadi pakai plethysmography, harus pakai DLCO, osilometri, itu adjustment kita masing-masing. Di panduan PPOK asma tidak ada tulisan seperti itu. Tapi adjustment klinik kita yang akan memutuskan, wah ini orangnya sesek, ada riwayat keluarga asma, spirometrinya normal, tiap hari dia pakai salbutamol begitu, tapi spirometri normal, bagaimana ini? Kita lihat aja pakai spirometri, namanya juga pemeriksaan tambahan. Jadi tidak ada patokan atau guideline yang kapan. Memang sedang dibahas di beberapa event ya, RS kemarin juga membahas ini, maksudnya mendekatkan sehingga nantinya menjadi guideline, tapi sampai dengan hari ini belum deal. Begitu. Satu, yang kedua JKN, bagaimana? Apa yang menyaratkan pemeriksaan ini untuk kasus JKN? Contohnya apa? Asma dan PPOK. Asma dan PPOK harus pakai spirometri. Sekalian mengingatkan ya bahwa sepanjang pandemi ini dispute claim asma enggak selalu. PPOK sangat tinggi, sampai sekian miliar. Jadi beberapa rumah sakit yang ada dokter parunya di sana tidak dibayar untuk kasus PPOK karena tidak ada spirometri. Karena di PWNPK diagnosis PPOK harus dengan spirometri. Saya menyurati ya bahwa selama pandemi ini tidak menurati Kemkes tahun lalu, September tahun lalu, bahwa memang selama pandemi ini tidak melakukan karena alasan pandemi begitu. Itu pun belum dibayar loh sampai sekarang. Nanti setelah pandemi sekalian mengingatkan jangan tidak spirometri pada pasien asma dan PPOK karena itu akan dibutuhkan pada saat klaim. Berkasnya harus dilampirkan hasilnya. Nah,
ada pertanyaan dari kawan begini, memang orang BPJS tahu toh hasilnya spirometri? Enggak ngerti. Buat PPOK di spirometrinya normal pun dilampirkan, yang penting ada spirometrinya, udah mereka menengahi wes gitu. Nah, terkait pertanyaan Dr. Yuni, bagaimana nanti kalau spirometri hasil diagnosis spirometri atau PPOK-nya berdasarkan osilometri? Itu buat kita saja ya, Dok. Kalau buat klaim spirometrinya saja yang ditampilkan, spirometrinya, atau dua-duanya nggak apa-apa. Kalau untuk osilometri buat kita saja. Belum ada guideline atau panduan di PNPK. Kalau BPJS itu masuknya mesti di PNPK, nanyanya. PNPK pakai osilometri nggak? Nanti jawabnya nggak. Kita jawabnya nggak. PNPK pakai body plethysmogram nggak? Pakai DLCO nggak? Padahal di buku banyak yang menyebutkan itu. Dia nggak. Kalau di PNPK nggak pakai, dia nggak pakai itu. Maka jawabannya kalau kita menilai obstruksi dari osilometri, ya sudah kita tulis diagnosis PPOK atau obstruksi derajat sekian, spirometrinya ditampilkan. Nah kan spirometrinya normal, orang BPJS nggak tahu normal atau nggak normal. Gitu. Yang penting nanti dibayar gitu, rumah sakitnya. Gitu, Dok. Untuk OSA standarnya tetap sleep polysomnografi, bukan ini. Ini juga buat tambahan saja. Seberapa obstruksinya. Lagian kalau OSA kan harus tidur harusnya. Ini kan nggak tidur ini. Jadi ini buat tambahan, sama seperti diagnosis yang lain. Demikian, Dok. Saya Triadi dari Jepara, dari Toto. Saya ingin menanyakan masalah utilitas di alat ini ya. Apakah bisa device ini difungsikan sebagai spirometri? Misalnya satu alat bisa dipakai spirometri, satu alat bisa dipakai sebagai osilometri. Mengingat kalau kita sebagai klinisi untuk mengarahkan ke manajemen, kalau hanya membeli osilometri dengan tujuan yang belum jelas, sepertinya juga susah ya. Itu inti pendapat saya, karena saat ini kan selalu dikaitkan dengan JKN. Jadi suatu alat kita pakai jika memang ada guna untuk kepentingan ke arah diagnostik yang bisa dikirim ke arah JKN. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Dok. Itu pertanyaan bagus sekali. Biar dijawab Mas Budi. Nanti kita coba sama-sama begitu. Jadi ini hybrid begitu, Dok. Kalau zaman sekarang bisa BBM, bisa juga listrik. Ini bisa force spirometri, bisa slow, bisa MVV, bisa juga osilometri. Begitu, Dok. Nanti di sore hari insya Allah kita coba sama-sama, Dok. Jadi sebagian besar osilometri itu include dengan spirometrinya. Makanya alat ini tidak menggantikan spirometri tapi melengkapi. Seperti alat ini, alat itu spirometri sebenarnya, tapi ada osilometrinya begitu, Dok. Jadi kalau kita meriksa bukan pindah ruangan atau pindah alat, tetap di alat yang sama. Maka seringkali digunakannya dua-duanya langsung. Spirometri dikerjakan dulu, kebalik, osilometri dikerjakan dulu, baru kalau ada yang perlu dilakukan lanjutkan osilometri. Dan di beberapa center yang sudah punya, biasanya langsung dilakukan osilometri. Karena apa? Osilometri itu gampang ya. Bang, spirometri aja bisa, kok osilometri enggak gitu. Maka kalau rumah sakit minta ke manajemen, seperti yang sudah pernah saya lakukan dan dapat ya kita ngomongnya spirometri, tidak bilang osilometri. Saya minta osilometri. Osilometri itu apa? Kan enggak ada ya, Dok. Kan enggak dibutuhkan ya. Oh enggak, ini spirometri, Dok. Spirometri tapi ternyata ada osilometrinya. Selisihnya enggak jauh ya. Selisihnya enggak jauh sih harganya. Saya pernah beli spirometri seharga 200, pernah yang 100, pernah yang 45. Tapi yang 200 itu spirometri beneran. Kalau ini yang dengan osilometri jadinya berapa? Berapa? 370, ya. Dokter. Nilai 370. Oh ya, nilai yang tidak terlalu ini. Tapi seperti itu jawabannya. Memang osilometri include jadi satu dengan spirometri. Di banyak merek pun sama seperti itu. Tidak sendiri-sendiri. Terima kasih, Dokter. Baik, diucapkan banyak terima kasih Dokter Megantara, Dokter Triadi, semuanya. Oh, ada satu pertanyaan lagi. Tadi karena menyambung saja, karena hybrid tadi berarti kalau kita mau data yang gabungan tadi, kita harus tetap juga dengan manuver spirometri tadi, manuver force. Saya kira dengan alat ini, maksudnya dengan manuver yang tidak, yang hanya nafas biasa, kita pun dapat data gabungan. Apakah seperti gitu? Atau memang berarti kita
manuvernya 2 di sini. Maksudnya yang kita tunggu yang 20 detik tadi dulu, baru lalu kita tekan yang force tadi. Berarti gitu ya, Dok? Ya, betul, Dok. Spirometri dan oscillometry beda manuver, jadi dikerjakannya dua-duanya. Interpretasinya pun nanti bisa satu-satu berarti? Iya, memang satu-satu. Iya. Memang satu-satu. Yang oscillometry ternyata obstruksi, yang spirometri enggak. Yang kita pakai yang mana sesuaikan dengan klinis pasien bagaimana gitu. Seperti itu. Berarti harus combine manuver gitu ya? Loh, kalau oscillometry harus spirometri ya. Lah kalau bisa ya nggak apa-apa. Kenapa oscillometry ini muncul? Karena seringkali kita mendapatkan, terutama pediatrik ya, mendapatkan pasien yang tidak bisa spirometri. Maka setelah oscillometry stop di situ, tidak spirometri. Dan kita ternyata sudah mendapatkan hasil yang kita inginkan. Obstruksinya berapa, R-nya berapa, X-nya berapa, begitu. Gitu, Dokter. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih banyak. Karena memang waktunya sudah habis, kami mohon maaf, nanti kita bisa lanjutkan, nanti ada sesi tanya jawab setelah kita hands on begitu ya, Dokter. Karena memang ada beberapa jadwal begitu ya, Pak Denny ya. Jadi setelah ini iya, kami Dokter Megantara, kami boleh di situ dulu, kami izin untuk pemberian cenderamata dari kami, Dokter. Kami mohon kepada Bapak Kevin Wijaya, Direktur Utama kami, untuk memberikan cenderamata ini yang memang asli Solo, Dokter. Untuk acara selanjutnya kita break dulu ya sampai 10.45. Silakan Dokter, Bapak Ibu, boleh. Sudah kami siapkan di luar di hidangannya untuk kopi break. Nanti kita kembali ke sini jam berapa ya, Pak Denny? Oke, kami tunggu kembali di 10.45 Ji, Dokter. Monggo sekejap akan. Dasar putri so